Selamat siang Pak. Selamat siang. Senang bisa bertemu sama Bapak baru di sini. Saya udah lama nggak ketemu ya Pak. Iya. Ada tugas saya nih Pak. Saya ingin mewawancari beberapa kepala sekolah. Jadi salah satunya saya ingin mewawancari Bapak sebagai kepala sekolah. Jadi topik yang ingin saya bicarakan yaitu tentang pengambilan keputusan. Tapi sebelumnya Pak, saya mau tanya dulu, ini SD-nya SD nomor berapa? SD Negeri Negeri 02 2 80 69 Kecamatan Budiran. Bapak udah berapa tahun sih Pak? Sudah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Berarti dari 2019 ya? 2020. 2020, jalan 3 tahun sih. Iya, jauh 3 tahun. Nah ini ya Pak, selama Bapak 3 tahun sebagai kepala sekolah di sini kan itu kan banyak sudah keputusan-keputusan yang Bapak ambil, baik keputusan terhadap anak murid, keputusan terhadap guru-guru yang mau naik golongan, atau keputusan-keputusan yang lainnya mungkin udah banyak lah ya kan, mungkin juga berkaitan dengan orang tua murid, banyak keputusan yang sudah Bapak ambil. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Bapak. Bapak tahu kira-kira apa itu dilema etika? Kalau dilema etika ini dua sisi yang sama-sama baik. Jadi dilema ini satu sisi baik, satu sisi baik juga. Seperti contoh ya, seperti kasus ini ada murid kita ini di sini, dia pinter di atletik. Jago dia di Prestasi, olahraga, iya, prestasi. prestasi di atletik, dia olahraga prestasi. Tapi kebetulan pula dia jarang pula masuk seperti itu. Sama lah yang seperti kita ada di sana biasa ya. Jadi ya guru di sini kan kadang pertanyakan itu. Tapi di sisi lain saya berpendapat kalau kenapa ini anak ini kan karena nilainya itu Rendah di pelajaran lain, maka memang nggak bisa dinaikkan. Tapi saya berusaha kita mandang sisi baiknya aja, karena memang di sisi lain mungkin seperti ya inilah ya, kita nggak bagus, tapi memang karena anak ini berprestasi kita naikkan saja walaupun nilai itu di bawah KKM seperti itu. dimaklumi lah Pak. Dimaklumi karena kita mana seperti, tapi di sisi apa sebenarnya ya tidak boleh sih, tapi karena memang dia bisa berprestasi, bisa menghargai sekolah walaupun dia nilainya itu kurang ya kan, tapi dari segi prestasi dia bagus. Bapak udah cukup paham ya dilema etika. Mungkin banyak juga kasus-kasus lain yang kita memutuskan karena benar dengan benar Pak ya. Iya, tapi sebenarnya ya kalau kita tidak kita naikkan ya anak ini kasih juga nanti ke depannya. Kita kan mana seperti itu. Kalau mungkin dia udah pernah tinggal Iya sebelumnya. betul. Cukup paham Bapak. Ada selain dilema etika mungkin ada juga rujukan moral Pak. Rujukan moral itu kalau saya kasih contoh itu kita mungkin diimbingi sesuatu supaya kita melakukan sesuatu, itu rujukan moral. Pernah nggak Bapak mengalami itu? Pernah. Nah, Karena ya belum lama inilah seperti itu ada kasus ada anak datang ke sekolah bersama orang tuanya menanyakan karena rapotnya hilang. Jadi karena dia mau menuju tingkat yang lebih tinggi lagi sekolahnya, itu ijazah nggak ada, ijazah SD-nya rapotnya bukan ijazah tapi nilai rapotnya nggak ada, hilang. Jadi di sisi lain saya sebagai kepala sekolah harus ambil keputusan. Jadi kalau kita memang dia orang tua kita buatkan lagi rapot yang padahal itu kan ada sih sebenarnya file-file yang kemarin itu masih ada, kita buatkan ada, kita tekenkan lagi ke kepala ke guru-gurunya itu. Tapi di sisi lain sebenarnya tidak boleh sih, salah sebenarnya. Di sisi lain salah, tapi karena kita memang nanti kalau kita hambat anak ini nanti ke depannya kasihan juga anak ini. Mungkin ada yang melanjutkan kan ada iming-iming nggak? Ada juga. Ada yang dibimbing, ada lah juga siapa. Itu kan minta tolong yang baik, membuatkanlah rapotnya yang itu ya saya buatkan, karena kalaupun tidak nanti kita jadi kasihan juga anak ini Masa depannya Pak. ya betul juga menuju tingkat berikutnya sekolah melanjutkan sekolah SMP. SMP. Tadi Bapak udah
paham ini dengan rujukan moral dan minima etika ini. Iya. Dan kasusnya tadi juga sudah Bapak kemukakan ya, ada kasusnya ya. Ya seperti itulah ya yang kami semalam apalah ya yang ada memang bukti nyata itu memang Asli ya? asli nyata. Kebetulan pula bapaknya Kepling di sini. Oh, jadi kita pun harus menjaga Iya, itu juga ya, campingnya tadi ya. bagus pula Kepling itu sering kemari sering memantau mana keadaan sekolah seperti itu. Jadi berikutnya lagi nih Pak ya, tentunya kalau mengambil keputusan itu kan ada sebuah kasus langsung kita putuskan kan nggak gitu juga kan. Tentu ada langkah-langkahnya. Tergantung ini Pak, tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Tapi kalau kasus berat lah misalnya, apa langkah-langkah yang Bapak lakukan? Misalnya kasus yang tidak bisa dalam satu hari Bapak putuskan. Bagaimana Bapak langkah-langkah Bapak dalam mengambil keputusan itu? Yang pertama kita panggil lah. Ambil yang bersangkutan. Yang bersangkutan kita panggil, pihak lain kita panggil, pihak yang bersangkutan satu lagi kita panggil. Jadi kita bicarakan di situ. Tapi kalau memang ini kasusnya yang agak berat ya, kita nggak bisa mengambilkan keputusan hari itu juga nggak bisa. Karena keputusan ini kalau kita langsung ambil tindakan terlalu cepat, kita salah. Itu bisa bahaya, kacau. Jadi kita panggil pihak-pihak yang terkait ya. terkait di situ kita panggil. Jadi kita bicarakan, kita baik-baik, kita bicarakan, baru kita bisa ambil keputusan seperti itu. Gitu Pak ya, seperti itu Pak ya. Ya. Jadi ada langkah-langkahnya ya. Dipanggil Bapak dulu yang lain. Iya betul. Kenapa Bapak minta pendapat teman-teman atau anggota Bapak di sekolah ini sebelum Pernah. mengambil keputusan? Ya pernah. Karena kita sebagai kepala sekolah kan bukan kita keputusan kita nggak selalu benar sih. Ya kita kan perlu dukungan dari yang guru ataupun apa di sini kita ngambil apa namanya sharing itu kita Masukan ambil ya? masukan. Baru kita bisa ngambil keputusan kalau seperti itu. Oke Pak. Enggak, lanjut lagi Pak ya. Kalau menurut Bapak, tentu kalau ngambil ngambil sebuah keputusan seperti yang Bapak buat tadi, bilang tadi ya, tentang murid tadi yang susah di matematika atau pelajaran lain tapi dia jago di olahraga gitu. Ya. Tentu kan keputusan yang Bapak ambil tadi kan tidak serta-merta diterima oleh semua guru-guru di sini gitu kan. Ya udah pasti lah. Tentu kan ada tantangan. Iya. Tantangannya apa saja kira-kira Bapak? Tantangannya gini juga. Enak kali dia. Nah, kali dia Dia enak kali dia jarang masuk dia apa kok bisa dia dinaikkan. Padahal dia nilainya di bawah KKM. Tapi kan kita sebagai kepala sekolah kita harus ambil keputusan. Kita bukan mikir nilainya itu, tapi dia ada prestasi di situ anak itu. Ada yang mengharumkan sekolah. Nah, itu bisa dilakukan di situ. Karena nanti keberhasilan anak itu kadang dari prestasi itu, nanti kesuksesan anak bisa dari prestasi. bukan hanya belajarnya. Iya seperti itu. Ada nggak yang bersilang pendapat sama Bapak di guru-guru yang di sini? Ada nggak bersilang pendapat Bapak? Ada. Ya alasannya macam-macam lah. Ada yang dibilang ini jarang masuk, ada yang bilang ini anak bandel. Memang bandel seperti itu lincah dia anaknya. Maka dia berhasil di atletik, larinya kencang. Tapi memang dari segi kehadiran dia agak kurang. Tapi dalam segi pengetahuan sih sebenarnya nggak ini kali sih, masih lumayan sih sebenarnya. Tapi kehadiran aja, mungkin karena keadaan orang tua ataupun ekonomi orang tua ataupun keadaan rumah agak jauh seperti itu. Mantap kali jawaban Bapak ini. Keputusan yang Bapak ambil saya rasa pun sudah tepat sekali ya. Bapak pun belajar nih Pak, jadi kepala sekolah nantinya. Ya sama-sama Pak, saya pernah belajar juga. Karena kan kita masih 3 tahun lah. Kasus itu ada sih. Ada. Kalau ngambil keputusan itu ada nggak jadwal-jadwal tertentu Bapak ngambil keputusan? Misalnya suatu keputusan yang tadi yang seperti yang saya bilang tadi, ada suatu masalah karena masalahnya berat, tunggulah minggu depan kita sharingkan dulu lagi, tunggulah besok saya tanya dulu. Ada nggak jadwal-jadwal tertentu untuk membuat keputusan tadi Pak? Ada. Tetap ada Pak ya? Ada. Kalau keputusan yang berat itu kita nggak bisa ngambil keputusan, jadi harus kita jadwalkan juga. Seperti itu juga ada juga di sini macam kasusnya juga di sini guru ini ada yang tidak masuk dia ada 4 hari, ada masuk nggak 4 hari.
istrinya nelpon ke saya. Pastinya. Jadi istri nelpon ke saya. Jadi Pak, ini apa enggak? Ini maaf ya Pak, ini aib sih sebenarnya, kata istrinya. Suami saya nggak pulang Pak semenjak yang hari Jumat itu semalam, nggak pulang lagi. Rupanya setelah itu dia setelah 3 hari 4 hari dia pulang. Oh, pulang dia. Iya. Ya itulah alasannya, itulah Pak, masalah dia ini Pak, karena ekonomi juga. Karena masalah udah ditagih utang, ditagih apa, dia lari ke tempat saudaranya. Takut apa ya? Iya, tapi setelah itu paling. Padahal itunya istrinya udah mau melapor ke polisi. Hilang. Karena hilang. Karena dia bawa kereta. Tapi kalau pembegalan kereta perasaan enggak lah. Karena kan nggak ada kabar, pasti kalau ada pembegalan pasti ada kabar, udah rame. Rupanya dia di tempat saudaranya sana di sana karena ingin apa itu, ingin menenangkan pikiran. Rupanya setelah usut, dia bingung, dia mau bayar utang karena udah tak utang. Rupanya uang apa itu dia mengaku lari ke sana, uang PHRD ya, uang apa semalam, uang gaji 13 dia ada kan, uang apa itu di bawah dia dibayarkan utang dia, padahal dari istrinya nggak, dia nggak nutupi itu, dia ngerti. Jadi ngambil keputusan seperti itu, kita kan nggak langsung ada itu ngambil keputusan, maka istrinya tuh sharing juga, Pak kemana ya Pak, saya lapor polisi Pak, ini. Saya bilang tunggu ya Bu, nanti saya pikirkan dulu, kita tanya-tanya dulu, jangan nanti kirain berita hilang, berita apa nanti nggak enak juga. Jadi kan kasih waktu dulu. Jadi setelah 1 hari itu saya telepon lagi gitu, udah Bu tunggu aja berapa ini, jangan dulu lapor polisi, mudah-mudahan ini apa, karena kan kalau memang dia dibegal ataupun dibunuh orang pasti udah ada ya, pasti enggak, ataupun mati ataupun apa pasti ada itu, tunggu aja bentar, ini mungkin tanpa betul. Berarti mengenai hal ini tadi adalah jadwal tertentu, nggak langsung tiba-tiba putus sekolah. Ya memang dia minta Pak, kemana Pak, lapor polisi aja. Saya bilang jangan dulu lapor. Berapa hari, kan 3 hari jangan dulu. Nanti kalau memang dia suami ibu itu tak ada apa-apa, keretanya diambil, pasti ada kabar itu dari yang lain-lainnya seperti itu. Oke Pak. Menarik kali ini Pak, kata-kata atau jawaban-jawaban Bapak ataupun sharing Bapak ini menarik ini. Berikutnya lagi Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Ada nggak seseorang atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ada mungkin sebagai penasihat Bapak, mungkin yang membantu Bapak, atau faktor-faktor lain lah yang bisa membantu Bapak untuk mengambil sebuah keputusan seperti kasus-kasus yang Bapak ceritakan tadi. Oh iya. Ada nggak orang lain yang bisa masih masukan itu? Ada. Saya biasanya itu di samping sama guru-guru itu sering sharing juga. Saya juga sering koordinasi dengan komite. Ya, komite ini orangnya biasa Pak, tapi pemikirannya luar biasa. Biasa ya. Kepling kebetulan apa itu sering juga saya jumpai Kepling juga sering kemari, sering juga lah solusi apa segala macam sering ditanya-tanya. Tapi yang lebih banyak saya ke komite, karena komite kebetulan rumahnya di depan sekolah. Dia tahu situasi sekolah. Pak Nurdin itu orangnya biasa Pak, bengkel, tapi pemikirannya luar biasa. Maka solusi ada apa-apa itu saya tanya ke Pak Nurdin, seperti itu. Dia ngasih masukan lah ya. Iya, masukan. Seperti itu. Ada juga yang ini kadang ini ada guru juga di sini yang sering main-main apa itu, game-game yang Online. apa itu namanya, apa ini yang game-game, iyalah, saya pun nggak pernah main tuh. ya itu yang Koin-koin itu ya, koin-koin itu seperti itu. Saya pun nggak tahu koin-koin seperti itu. Jadi kadang saya solusi juga ke Pak Nurdin sebagai komite. Ada guru kita yang hobi itu. Ada, maka seperti itu juga. Nanti kadang ada yang datang beli Koinnya, beli apa, chipnya seperti itu. Bagaimana komite Pak Nurdin, kita respon itu nggak apa-apa, kita belum kita pikir nggak apa-apa, enak kalau ngomong begitu nanti. Jangan teruskan, nanti kan nggak enak dipandang orang, nggak enak dilihat orang, nggak enak dilihat guru, nggak enak dilihat anak-anak, nggak enak juga ya kan. Seperti itu. Berarti tetap ada ya, kalau di presiden itu ada penasehat ya, atau harus perlu kita itu Pak ya. Tapi saya sering ke komite sekolah, tapi idenya lumayan loh Pak. Maka itu kalau mengenai sekolah ini, mengenai perbaikan sekolah ini, mengenai kemajuan sekolah ini, saya sering sharing kepada komite. Enak orang. Anaknya sini Pak ya? Anak sih. Oh,
Oke Pak, kita udah panjang kita cakap ini, banyak Bapak pun juga banyak kasus-kasus ternyata di sini. Banyak, ya. Tapi nggak di harus sini diselesaikan. aja sih. Hampir semua sekolah, semua itu masalah Pasti ada kasus, ya. Pasti. Jadi berikutnya nih Pak, dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, semua kasus yang sudah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan itu? Saya sebagai pemimpin di sini, setiap saya mengambil keputusan, kita harus memilah-pilah dulu. Nggak sembarang kita mengambil keputusan, nah ini kita tetapkan keputusan itu tidak bisa lihat seperti itu. Kita harus nengok situasinya, nengok kondisinya. Kalau bisa kita berikan waktu besok ataupun apa, ataupun kita panggil pihak-pihak yang terkait, bisa juga kita kumpulkan dulu. Tapi kalau kasusnya itu kalau kasusnya itu berat, kita panggil pihak-pihak yang terkait. Tapi kalau kasus-kasusnya ringan, hal itu juga kita mengambil keputusan seperti itu. Jadi kita harus bisa ngerti Pak, harus kita ngerti ini kasusnya yang apa berat. Jangan kita tiba-tiba kasus berat kita tentukan sekarang ini. Tidak bisa seperti itu, bisa rame nanti. Nggak bisa seperti itu. Jadi terkait dilema etika tadi Pak, dilema etika tadi kan udah Bapak pahami gitu, benar sama benar. Dalam mengambil keputusan benar dengan benar tadi, yang mana yang Bapak pilih? Apa yang menjadi dasar pemilihan dari Bapak? Kalau saya sebenarnya yang benar-benar itu tadi Pak. Benar-benar, tapi seperti itu tadi coba kita menolong orang seperti itu tadi, pembuatan rapor tadi, rapor kita memang kasih kewajiban. Kalau kita tahan, kasihannya lah ke depan anak itu nanti. Tapi kalau kita bantu, sebenarnya sih salah sih, tapi di sisi lain kita gimana ya, nggak bisa kita kita bantu juga seperti itu. Memang ada pihak-pihak terkait kadang sebagai guru nggak terima lah dengan apa itu. Berarti Tapi kita bisa jelaskan. kedua hal yang benar yang harus kita pilih, keputusan A benar, keputusan B benar. Berarti kita berdasarkan tingkat rasa juga dalam betul. Kita kan punya hati nurani. Kita hanya jangan milik mandang ego kita, jangan. bukan hanya berdasarkan peraturan. Jangan, memang seperti itu kadang salah, tapi itu untuk kebaikan anak juga sih sebenarnya. Dua baik sih sebenarnya. Tapi ya itulah keputusan kita yang memikirkan itu kita main hati nurani juga. Ya, terima kasih Pak untuk wawancara yang luar biasa ini. Saya banyak belajar nih sama Bapak ini. Mungkin kedepannya saya juga bisa di posisi seperti Bapak. Nanti kan Bapak ngalami juga. Jadi ini perlu sharing. Lain waktu mungkin saya bisa lah datang lagi kemarin. Sharing sama Nanti Bapak. semua ini kita ini semua ini nanti jadi pemimpin. Bapak mungkin juga nanti jadi pemimpin. Amin. Tapi ya pokoknya gini aja, kunci dari keberhasilan itu Pak, itu seorang pemimpin sebenarnya. Tapi orang memandang tidak sih sebenarnya, kuncinya sebenarnya pemimpin. Kalau pemimpinnya betul-betul melaksanakan dengan benar dan melaksanakan dengan benar sesuai dengan apa, itu pemimpin yang benar. Contoh aja seperti pahlawan kita lah, pahlawan kita Jenderal Sudirman. Bisa dia memenangkan perang gerilya Pak, padahal dia bukan dicap berjalan, bukan apa ditanduknya Pak. Itu bisa anak buahnya nurut semua, bisa dia menangkan perlawanan itu. Seperti itu contoh pemimpin ya. Maka tergantung pemimpinnya. Tapi kalau pemimpinnya bobrok, contohnya bobrok, apalagi anak buahnya, seperti itulah dia. Enggak, pemimpin itu harus bisa dihormati dan dijalani dulu. Kalau berpemimpin di rumah, kita harus berwibawa, kita harus menunjukkan kepada anak kita itu hal-hal yang baik seperti itu. Tapi jangan kita bobrok, terus kita mencontoh lah, anak buah kita mencontoh, anak-anak kita mencontoh seperti itu. Kunci semuanya adalah tergantung pemimpinnya. Yakinlah sekolah itu akan jadi sukses, yakin sekolah itu akan jadi maju seperti itu. Kuncinya pemimpinnya. Oke lah Pak, nanti saya belajar lebih banyak dari Bapak. Ini waktunya udah siang, kita juga ada kerjaan yang lain ya kan Pak. Iya. Terima kasih Pak buat waktunya. Kalau mungkin ada salah cakap saya atau ada yang salah yang mungkin janjian kita semalam mungkin ada salah maksa gitu kan. Tapi begitu juga ya, seperti itu pendapat saya, seperti itu ya, mudah-mudahan ini menjadi masukan juga, menjadi kebaikan semua. Oke Pak, makasih banyak Pak ya. Sama-sama ya Pak ya.